Perkenalkan, nama saya Anita Dian Pasaribu. Saya dari kelompok 5 ingin membahas tentang hukum jaminan atau hukum fidusial. Check it out. Hukum jaminan atau jaminan fidusia. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian, kita harus mengerti jaminan fidusia, yaitu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggung sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agungan bagi pelunas utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dibagi atas dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama, yaitu benda bergerak, juga dibagi menjadi dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Jika berwujud, yaitu objek jaminannya adalah suatu benda tertentu dan berdasarkan jenisnya juga. Jika benda tidak berwujud, yaitu piutang yang telah ada dan piutang yang akan ada. Kemudian, objek jaminan fidusia terhadap benda tidak bergerak, yaitu khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungnya sebagai mana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang hak tanggungan. Asas-asas hukum jaminan. Ada 5 asas-asas hukum jaminan, yaitu yang pertama, asas public right, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan atau hak fidusia dan hak hipotek, harus didaftarkan. Yang kedua adalah asas spesialit, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Kemudian yang ketiga, ada asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek, dan hak gade walaupun tetap dilakukan pembayaran sebagainya. Yang keempat adalah asas ibizialis sterling, yaitu barang jaminan atau gadai berada pada penerima gadai. Kemudian yang terakhir ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai baik tanah negara maupun tanah hak milik. Kemudian, pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan atau pengikatan jaminan fidusia melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tahap pemikat atau pembebanan. Pada pasal 4-10 Undang-Undang Jaminan Fidusial, pembebanan berupa benda atau piutang, yaitu dengan akta notaris dan akta jaminan fidusia, yang diantaranya adalah identitas, perjanjian, uraian objek jaminan, nilai penjamin, nilai, dan yang terakhir adalah nilai objek. Tujuan pendaftaran. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi penerima fidusia dan bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan pihak ketiga yang lainnya. Dalam fidusia terdapat pengalihan hukum, yaitu pengalihan terhadap kreditor dan debitor. Yang pertama kita bahas tentang pengalihan hukum terhadap kreditor, yaitu pengalihan hak atas piutang. Dengan kreditor dapat mengalihkan piutangnya dengan akta otentik atau akta bawah tangan. Kemudian kreditor juga bisa beralih demi hukum seluruh hak dan kewajiban kepada kreditor baru. Dan yang terakhir, kreditor bisa mengalihkan fidusianya dengan prinsip right the state, yaitu hak kebendaan yang mengikuti pemiliknya. Jika di bagian debitor, pengalihan hak fidusial yaitu dengan menjual atau menyewa. Kemudian bisa juga penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat
tindakan atau kelalaian pemberian fidusia baik yang timbul dari kontraktual atau yang timbul dengan pembuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan benda yang menjadi objek. Hapusnya jaminan fidusia, yaitu terjadinya penghapusan hak jaminan fidusia tertulis pada pasal 25-26 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, atau kita bisa sebut itu dengan pelunasan. Kemudian hapusnya jaminan fidusia bisa terjadi karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Dan yang ketiga yaitu musnahnya benda objek jaminan fidusia. Dalam fidusia terdapat hak mendahulu, yaitu penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor. Di antaranya adalah hak penerima fidusia untuk mengambil keputusan piutang atas dasar hak eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Yang kedua, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepalitan dalam adanya likuidasi pemberian fidusia. Dan yang paling penting adalah hak yang didahulukan itu sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Dan yang terakhir, benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepalitan atau likuidasi. Eksekusi jaminan fidusia. Mengenai eksekusi jaminan fidusia, kita dapat melihat di bunyi pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang mengatur sebagai berikut. Itu dalam sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sertifikat jaminan fidusia, bagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri. Ketentuan jaminan dalam fidusia, yaitu pada pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setiap orang yang sengaja memalsukan, merubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, dan jika hak tersebut diketahui oleh salah satu pihak yang melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana selama sesingkatnya yaitu 1 tahun dengan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Pada Undang-Undang 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan penulis terlebih dahulu dan penerima fidusia dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan dengan denda paling banyak 50 juta. Terima kasih. Sekian dari presentasi tentang hukum jaminan fidusia. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.